Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya belum begitu semangat. Syiar salamnya kalah dengan keutamaan malam nisfu Sya'bannya. Padahal yang berhadir malam hari ini bertambah. Bukan hanya jemaah kajian tiap Ahad malam, akan tetapi banyak anak-anak yang berhadir. Ada juga ibu-ibu di luar, tapi salamnya seperti seolah-olah cuma sekitar 7 sampai 11 orang. Walaupun sedang makan, menjawab salam hukumnya wajib. Maka syiar salam ini siapa lagi yang tidak menyemarakkannya selain kita kaum muslimin? Kalau saja menjawab salam sudah lemah girahnya, maka siap-siaplah kita disembelih. Karena salam saja sudah tak semangat. Berarti umat Islamnya memang sudah nyata-nyata menunjukkan kelemahan. Lemah mengucapkan salam berarti lemah juga ruhul jihadnya. Saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Khairul Ummah, mulai dari Pak Ketua sampai seluruh pengurus lengkapnya, sekretaris, bendahara, seksi ubudiyah dan seterusnya. Juga para tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik, seluruh kaum muslimin yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul tepat di malam pertengahan bulan Sya'ban. Banyak di antara saudara-saudara kita yang juga tidak turut mensyiarkan dan menyemarakkan malam nisfu Sya'ban ini, dan kita hargai mereka. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban ini adalah perbuatan bid'ah. Tidak. Bahkan Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang menjadi banyak panutan bagi saudara-saudara kita di kalangan salafi, itu membenarkan hadis yang berkenaan tentang malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa dari hamba-hambanya kecuali 2 kelompok manusia. Yang pertama, al-musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan yang kedua, orang-orang yang masih terputus tali persaudaraannya, orang-orang yang masih menyimpan kebencian, orang-orang yang masih menyimpan dendam kesumat terhadap orang lain. Maka Allah tidak memberikan maghfirahnya kepada kedua kelompok manusia ini.
Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang berhadir malam hari ini tidak termasuk ke dalam kedua golongan kelompok manusia yang tidak diberikan maghfirah oleh Allah Ta'ala. Pak, apa saja tadi yang sudah diamalkan di malam nisfu Sya'ban ini mulai ba'da maghrib tadi? Salat, baca surah Yasin, ya. Apa lagi? Zikir, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, anak-anak, adik-adik yang insya Allah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini acaranya adalah memperingati malam nisfu Sya'ban dan tarhib Ramadan. Berarti ada dua, ya, ada dua. Keutamaan malam nisfu Sya'ban itu dulu dilakukan oleh para salafus salih. Yang dimaksud dengan salafus salih itu adalah generasi-generasi terdahulu yang baik-baik. Siapa mereka? Khairun nasi qarni summa yadunahum summa yadunahum. Sebaik-baik masaku adalah orang yang hidup di masaku dan sesudah mereka dan sesudah mereka. Jadi ada 3 generasi yang disebut dengan salafus salih. Rasul, para sahabat, dan tabi'in. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, perlu kita pahami bahwa dulu di negeri Syam, ya, mulai dari Yordania, ya, Suriah, kemudian Mesir dan sekitarnya, itu melaksanakan syiar nisfu Sya'ban. Mereka lakukan di banyak masjid-masjid mereka. Tapi beda dengan Makkah dan Madinah di masa lalu, mereka melaksanakan nisfu Sya'ban itu di rumah mereka masing-masing. Ya. Kenapa? Setelah dianalisa, ternyata di negeri Syam itu di era tabi'in itu banyak orang-orang Nasrani yang berdampingan hidup dengan mereka dan banyak gereja-gereja di sekitarnya. Jadi kaum muslimin di sana mensyiarkan nisfu Sya'ban itu di masjid-masjid. Di masjid-masjid. Mereka berzikir, mereka membaca Al-Qur'an, ya. Mereka sampai subuh iktikaf khusus, ya, sampai subuh dalam menyemarakkan nisfu Sya'bannya. Kalau kita kan enggak sampai subuh ini, Pak Ketua, ya. Sampai subuh enggak? Sampai subuh enggak? Mana kuat kalau sampai subuh cuma sekedar kue kotak aja. Ya. Kalau sampai subuh itu paling tidak minimal nasi pakai rendang sepotong sama pisang dua sisir, ya. Pisang barangan. Jadi beda dengan kita hari ini. Memperingati malam nisfu Sya'ban itu ba'da maghrib sampai ba'da isya. Selesai itu keluar dari masjid, pulang ke rumah masing-masing. Subuhnya nanti banyak yang tak sholat ke masjid. Padahal tidak ada malam yang jauh lebih mulia setelah malam Lailatul Qadar. Sesudahnya adalah malam nisfu Sya'ban. Ya Pak?
Tadi saya berangkat dari Bandung itu jam 2 sampai di sini jam 5 lewat. Saya bersih-bersih, mandi, berpakaian, bahkan cukur rambut dulu saya karena besok hari Jumat. Sayyidul ayyam huwa yaumul Jum'ah. Penghulu dari segala hari adalah hari Jumat. Di malam Jumat ini, hadis-hadis yang sahih itu, man qara'ah suratul kahfi, siapa saja yang membaca suratul kahfi, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya sampai jarak antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Yang belum membaca suratul kahfi, silahkan nanti baca suratul kahfi, ya. Jadi janganlah kita sampai terpecah belah hanya karena perbedaan permasalahan yang kita sendiri tidak tahu latar belakang kesahihannya. Syarat untuk bisa membid'ahkan seseorang itu harus memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, kemudian melazimi Quran dan hadis setiap hari, setiap waktu, dan mampu melakukan penyelidikan antara derajat satu hadis dengan hadis yang lain. Itu namanya ilmu mustalah al-hadis, ilmu penyelidikan tentang derajat sebuah kualitas hadis. Tapi kalau tiba-tiba banyak orang membid'ahkan bahwa perayaan atau peringatan malam nisfu Sya'ban ini bid'ah, sesat, tempatnya di neraka, bentar dulu, ya. Jangan kita menjustifikasi, mengklaim seperti itu, ya. Ini merupakan persoalan yang diperdebatkan oleh para ulama. Namanya ikhtilaf. Ikhtilaf itu adalah satu urusan agama Allah yang ada landasan dalilnya, kemudian diperdebatkan oleh para ulama tentang penafsiran dalilnya. Jadi sumber hukum Islam itu, Pak, Bu, ada 5 perkara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis sunnah nabawiyah yang makbulah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas, yang kelima ijtihad. Tambah lagi kalau dalam usul fiqh ada maslahah mursalah, ada al-urf, ya, al-urf itu kebiasaan, tradisi-tradisi, ada al-ihtisan, banyak, ada 10 macam jadinya sumber landasan hukum umat Islam itu. Enggak ada di dalam Quran, lihat di hadis. Enggak ada hadis, lihat ijma' ulama. Ijma' itu konsensus, kesepakatan para ulama dari berbagai negeri, ya. Kemudian yang keempat, ya, setelah ijma', qiyas. Qiyas itu analogi, ya, menyamakan satu hukum tanpa merubah hukum yang sebenarnya. Contoh, zakat fitrah. Di masa Rasul itu zakatnya pakai apa? Gandum dan kurma. Kemudian kok bisa beras? Kok bisa rupiah? Kok bisa uang? Karena memakai hukum qiyas. Tuh. Kalau sempatlah masyarakat Indonesia harus mutlak memakai hukum zakat fitrah itu dikeluarkan dengan kurma dan gandum, berat, Pak. Jangankan untuk zakat, untuk makan kurma aja setiap hari berat. Betul nggak? Belilah kurma itu setengah kilo, kalau yang bagus berapa? 50 harga netralnya. 50.000 setengah kilo. Kalau beli beras sudah berapa kilo itu? Ya kan? Kalaulah sempat hukumnya kaku, masyarakat Indonesia juga harus mengeluarkan zakat fitrih atau zakat fitrahnya itu dengan kurma, wah kacau kita. Nggak ada yang mampu. Betul? Nggak ada yang mampu. Jadi hukumnya menggunakan hukum qiyas. Maka persoalan-persoalan seperti ini hari ini perlu kita rembukkan. Kita duduk bersama, ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban ini merupakan momentum bagi kaum muslimin untuk mempersiapkan yang memang sebenarnya sudah agak telat, karena jauh-jauh hari persiapan yang harus dilakukan bukan hanya masuk di nisfu Sya'ban, tapi 6 bulan sebelum memasuki Ramadan, kaum muslimin di masa lalu itu sudah melakukan persiapan maksimal. Baik persiapan akidah mereka, persiapan ruhiyah mereka, persiapan jasmani mereka, persiapan ekonomi mereka dalam menyambut Ramadan. Maka tarhib itu artinya bagaimana upaya untuk mencintai Ramadan. Ya, bagaimana mencintai Ramadan. Jadi kajian nisfu Sya'ban dan Ramadan ini kita gabungkan malam hari ini. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kapan pertama kali Ramadan diwajibkan untuk berpuasa bagi Nabi dan kaum muslimin? Kapan? Pada tahun kedua Hijriah. Jadi perintah kewajiban, ayat tentang turunnya kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan itu turun ya pada bulan Sya'ban. 1 tahun setelahnya kemudian diwajibkanlah kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ramadan yang pertama kali dilakukan Nabi berpuasa di dalamnya itu luar biasa, spektakuler. Apanya yang spektakuler? Kalau kita Ramadannya hari ini kumpul di masjid, berbuka bareng, bahkan sahur pun ada momentum-momentum tertentu untuk bareng. Ya, bahkan ada istilah di zaman kita ini apa namanya? Bukber. Kemudian apa lagi? Kalau buka puasa di jalanan itu, ya, ngabuburit dan sebagainya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama dalam menjalankan Siyamul Ramadan, subhanallah, di tahun kedua Hijriyah, Rasul justru bersama kaum muslimin melakukan perang Badar. Nabi dan kaum muslimin waktu itu ke Badar bukan untuk perang, nggak ada persiapan untuk perang. Mereka justru mau melakukan satu perjalanan yang mulia. Tapi tiba-tiba pasukan kaum kafir Quraisy beserta para sekutunya justru ingin memerangi Rasul, para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Coba bayangkan, bulan Ramadan yang seharusnya kaum muslimin menjalankan ibadah Siyamul Ramadan, tapi pada Ramadan pertama kali terjadi momentum besar, jihad fisabilillah, perang Badar. Coba Pak bayangkan itu. Ya. Nabi itu hidup di Makkah menyebarkan Islam selama 15 tahun namanya. Ya, 15 tahun lamanya. Digembleng oleh Allah mentalitas kaum muslimin selama di Makkah. Digembleng akhlak mereka, kepribadian mereka. Makanya ketika turun ayat di Madinah itu rata-rata memakai kalimat, salah satu ciri ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turunnya di kota Madinah, panjang-panjang surahnya dan ditandai dengan awal lafaznya dimulai dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Makanya ayat
yang berkenaan tentang kewajiban berpuasa itu tidak dimulai dari kutiba alaikumusiyam, tapi dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena 15 tahun sudah ditempah oleh Nabi. Ya. Masyarakat Islam di Makkah itu sudah tertempa jiwa mereka. 15 tahun mereka diajarkan untuk patuh dan taat kepada Rasul. 15 tahun, Pak. Bayangkan. Kita 15 tahun ngaji belum tentu sami'na wa ata'na. Betul? Di Indonesia ini ngajakin orang sholat berjemaah saja sampai sekarang setengah teler, Pak. Ya. Ngajakin orang sholat berjemaah. Makanya kemenangan kaum muslimin itu bukan ditandai dengan apa? Banyaknya ghanimah, harta rampasan perang. Tidak. Kemenangan yang sejati itu adalah ketika orang berbondong-bondong memeluk Islam, menyakini Islam, ya, berbondong-bondong orang memeluk hidayah Allah, meyakini hidayah Allah. Hari ini ditandai dengan apa? Banyaknya orang-orang yang sholat ke dalam masjid, itu sebagai bentuk kemenangan kaum muslimin. Makanya kalau ada masjid yang masih jarang jemaahnya sholat di dalam masjid masyarakat sekitarnya, berarti kaum muslimin di sana belumlah mengalami kemenangan. Ya. Coba, perang Badar itu pada tahun kedua Hijriah. Nabi, bandingkan ini bapak-bapak, ketika melakukan peperangan besar, ya, peperangan lebih besar dan mengalami kemenangan yang besar pula pada tahun ke-8 Hijriah, Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Fat, apa bunyi pangkal ayat pertama? Inna fatahna laka fatham mubina. Itu ayat berkenaan turun tentang Nabi mampu menaklukkan kota Makkah, ya, di mana para petinggi-petinggi kafir Quraisy sudah tidak berdaya lagi untuk melawan Nabi secara terang-terangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu merupakan satu momentum bagi kaum muslimin untuk mentarbiyah diri mereka. Kalau di bulan Rajab, tanggal 27 banyak kaum muslimin melakukan peringatan Isra wal Mi'raj. Di sini udah, Pak Ketua? Sudah ya? Saya kemarin lalu di Masjid Al-Jihad, Isra wal Mi'rajnya. Ya? Bareng. Tapi di sana pagi, di sini malam. Pagi juga ya. Jadi kalau dalam peringatan Isra wal Mi'raj, sedikit saya sampaikan. Tahu nggak bapak-bapak? Sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj, ada satu makhluk Allah yang juga sudah dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala ke langit. Ya, siapa dia? Siapa dia? Ada pengelola, ada makhluk sebelum Sayyidina Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi. Jadi ada penghuni bumi sebelum Sayyidina Adam alaihissalam. Siapa dia? Dalam kitab Al-Bidayatu wa Nihayah, Al-Alama Ibnu Katsir menuliskan riwayat-riwayat yang sahih bahwa makhluk yang ada di muka bumi sebelum Adam yang berdiam di muka bumi adalah suku api dari kalangan klan api. Dialah Raja Al-Jan. Al-Jan, ya. Al-Jan itu adalah
semua tunduk kepada Al-Jan dari klan suku Abi itu. Dialah bapak moyangnya para jin-jin yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan satu di antara anak Raja Al-Jan, satu di antaranya bernama Ahyas. Siapa namanya? Siapa namanya? Ahyas. Ahyas, dia ini tinggal di bumi bersama keluarga besarnya. Tapi kemudian ternyata kerjaan suku dari klan api ini, mereka berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah selama bertahun-tahun lamanya. Dan Allah marah kepada mereka. Maka Allah mengirimkan jutaan meteor yang kemudian membinasakan bumi, ya, beserta segala isinya. Tapi kemudian di tengah-tengah kehancuran yang sangat besar tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam untuk menjemput Al-Ahyas, putra dari Al-Jan, untuk dibawa naik ke langit, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, Pak. Ya. Ketika naik di lapis langit pertama, langit kedua, langit ketiga, Al-Ahyas diajari oleh malaikat perbendaraan semua nama-nama langit dan berupa benda-benda di dalam langit. Jadi Ahyas pintar, Pak, cerdas, memiliki kecerdasan yang luar biasa sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Nah, kemudian Al-Ahyas ini tadi akhirnya sampailah ke dalam surga, tinggal berdiam lama bersama barisan para malaikat-malaikat Allah Ta'ala yang penuh kemuliaan, bersujud, bertasbih, mensucikan asma Allah, beribadah ratusan tahun lamanya. Satu ketika turunlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabb berkata kepada para malaikat-malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu apa? Khalifah itu penguasa, pengatur, pengelola. Makhluk yang mengaturnya disebut khalifah, sedangkan cara mengaturnya disebut khilafah, yang oleh segelintir orang-orang yang benci terhadap Islam, khilafah itu dianggap, orang-orang yang mengusungnya dan meyakininya dianggap radikal bin radikul. Padahal khilafah itu adalah produknya Allah. Khalifah adalah makhluk yang diemban, tugaskan oleh Allah untuk mengelola dan mengatur bumi ini sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi jangan ikut-ikutan alergi bapak-bapak yang hadir di sini terhadap istilah khalifah dan khilafah. Khalifah dan khilafah itu ayat Allah, ya, hukum Allah, produk Allah. Jangan ikut-ikutan. Saya kemarin mengisi di Polda Metro Jaya, ada perwira yang nanya, ya sekarang kan Ustadz, khilafah itu kan tidak cocok diterapkan di Indonesia. Khilafah itu cocoknya kan di Timur Tengah. Saya bilang, khilafah itu bukan produk manusia, bukan produk satu negara. Khilafah itu buatan Allah, sunnatullah, hukum Allah. Saya bilang begitu. Jadi jangan Bapak berpikir khilafah itu tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena khilafah itu tidak
cocok dengan masyarakat Indonesia yang heterogen katanya, penuh keragaman. Salah. Inilah, sebelum memberikan justifikasi harusnya tanya dulu, Pak. Jangan kebiasaan begitu. Ya. Tahu nggak, Pak? Nabi itu memimpin di Madinah, menjadi kepala negara. Ada masyarakat Yahudi, ada Nasrani, ada kaum muslimin. Ada paganisme yang bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi ateis. Tapi begitu Rasul SAW berkuasa di Madinah, apakah dibantai semua Yahudi, Nasrani, paganisme itu? Tidak, dinaungi. Nabi berdiri di depan dan berkata, hari ini aku haramkan siapa saja di antara kalian, hai kaum muslimin, yang menumpahkan darah orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka adalah saudara-saudara kita. Kalau mereka mau hidup berdampingan dengan rukun dan damai dengan kita, maka kuharamkan bagi kalian menumpahkan darah mereka, merampas harta mereka, dan merusak kehormatan mereka. Lihat, Pak, ketika Islam berkuasa, orang-orang yang non-muslim pun dinaungi dengan penuh perlindungan yang kokoh oleh Nabi. Tapi ketika muslim menjadi minoritas, lihat di Myanmar, lihat di India hari ini, ya, 200 juta lebih kaum muslimin di India sekarang mengalami intimidasi yang keras. Muslim di Uighur, Cina, mengalami siksaan yang pedih. Ya, bagaimana kaum muslimin di Irak? Ini ngaji kita, Pak. Ngaji ini malam nisfu Sya'ban sampai ke sana-sana ini ngajinya. Ya. Ini ngajinya pun enggak cukup ini sampai jam 12. Tarhim subuh baru selesai. Siap Pak Ketua? Siap? Yakin saya 5 orang. Siap Pak Ketua? Siap-siap instruksi untuk keluar susu, bandrek, tolak angin dan segala macam. Ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Peperangan-peperangan yang terjadi ini, ya, merupakan cikal bakal kejayaan Islam. Pak, balik lagi kita dulu, stop dulu, balik kita ke Mi'raj tadi. Jadi makhluk yang pertama kali dimi'rajkan oleh Allah ke atas langit adalah Ahyas. Tapi begitu keluar perintah Allah, instruksi dari Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumiku. Qalu, berkatalah. Siapa yang berkata? Ada 2 kelompok. Yang pertama, lihat susunan ayatnya. Ataj'alu fiha wa yasfiku dima. Bagaimana deh ayatnya, coba kalau saya salah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada huruful ataf di situ. Ada huruf waw. Kelompok yang pertama mengatakan, mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan mereka yang dulunya senantiasa berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah, ya Rabb, merekakah yang akan engkau jadikan sebagai khalifah? Mereka tidak terima. Barulah ada harful ataf yang menyambung protes, kritik yang kedua. Apa itu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini siapa yang protes? Siapa yang protes? Ahyas. Ahyas bilang, dan kami senantiasa bertasbih mensucikan engkau, dan kami pula yang senantiasa mensucikan asma engkau setiap waktu. Kok tiba-tiba ada makhluk yang lain mau diciptakan mengatur bumi?
lebih pantas kami, lebih pantas Ahyas, lebih pantas para malaikat-malaikat yang lebih dahulu diciptakan. Oh Pak, yang lebih parahnya lagi, si Ahyas nih, ketika instruksi kedua muncul, apa instruksi yang kedua? Ketika Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, usjudu li Adama, sujudlah kalian. Ahyas sujud, malaikat-malaikatku kalian semua sujud li Adama. Apa reaksi mereka? Dua kelompok ini, fasajadu, mereka semua sujud, illa iblis. Ahyas itu nama yang diberikan oleh malaikat kepada putra Al-Jan, ya. Tapi ketika pembangkangan di dalam surga dilakukan pertama kali oleh Al-Ahyas, maka nama Ahyas pun dirubah menjadi iblis. Ini sejarah nama iblis nih Pak Ketua, ya, sejarah iblis. Jadi iblis itu pertama sifatnya apa? Aba. Yang kedua wastakbara, istikbara. Aba itu enggan, ya. Wastakbara membesarkan diri di hadapan pihak lain. Jadi syarat untuk menjadi setan gampang, dua kok. Syarat untuk menjadi iblis itu gampang, dua. Satu, aba, enggan, senantiasa menolak kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Dalam majelis taklim ada kajian-kajian, enggan, karena bukan dari kelompok saya, bukan ustadz kami, bukan dari firqah kami, enggan. Yang kedua, wastakbara, merasa lebih besar dibandingkan orang lain, merasa lebih solih dibandingkan orang lain, merasa lebih dulu memiliki ilmu agama yang mumpuni. Maka dua syarat ini mensahkan seseorang untuk dikatakan sebagai syaitan atau iblis. Maka kalau ketemu sama model manusia seperti ini, jangan segan-segan mengecap dia sebagai kalau jumpa dengan model orang seperti ini, berarti dia adalah Bapak. Jangan nunjuk orang, jangan-jangan nanti satu tempo sifat itu ada sama kita, ya, hati-hati, ya, hati-hati. Jadi tahu nggak rahasianya? Iblis yang sebelumnya bernama Ahyas, meskipun sudah mi'raj jasadnya, fisiknya sudah mi'raj. Siapa yang membawanya mi'raj ke langit sampai masuk ke dalam surga? Sayyidina Jibril alaihissalam. Spiritualitasnya memuncak. Spiritualitas itu ketaatannya sempurna, berzikir, bertasbih, bersujud, sholat tiap waktu Pak. Tapi ternyata rohaninya, kalbunya belum mi'raj. Kalbunya tidak ikut serta mi'raj, naik berhadapan dengan Allah. Kalbunya masih rendah, kalbunya masih hina, kalbunya masih ada di dasar dunia. Jadi berapa banyak kalau ada orang yang sholat, pelaku sholat Pak, kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Tapi kalau ada orang sholat, kelakuannya, pola tingkah lakunya ternyata mirip-mirip dengan iblis, sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain, berarti kalbunya meskipun dia sholat jasadnya, fisiknya, rohaninya, kalbunya tidak mi'raj, naik ke hadapan Allah.
Kolbunya masih tinggal di bumi yang hina ini. Jadi kalau kita salat, pekerjaan salat itu bukan dinilai Allah dari takbir sampai salam, tidak sebatas itu, Pak. Makanya ada ayat yang berbunyi fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sudah merasa salat. Itu terjemahan bebasnya. Celakalah orang-orang yang sudah merasa salat. Allah tidak bilang fawailun lilladzina yuqimunas shalah atau yuqiminas shalah, maka celakalah orang-orang yang telah mendirikan salatnya. Tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikat dari salat itu adalah bukan pekerjaan ritualitas yang ditandai dari takbiratul ihram, dari niat takbiratul ihram hingga salam, akan tetapi pekerjaan salat yang sejatinya dihargai dan dibalas oleh Allah dengan jaza yang sempurna adalah ketika pelaku salat itu mampu mendirikan salatnya selesai dari pekerjaan salatnya. Paham nggak ini, Pak? Ini kajian ilmu tasawuf nih. Orang yang salat sesungguhnya adalah orang yang mampu untuk mengimplementasikan pekerjaan salatnya dalam bentuk akhlak-akhlak yang mulia. Itu, Pak. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Apa kata Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ya, salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang salat sampai saat ini dengan kakak kandungnya di kampung, putus silaturahimnya. Ada orang salat mengikuti malam nisfu Sya'ban, tapi silaturahimnya dengan orang tuanya, dengan mertuanya masih buruk sampai detik ini. Ibu-ibu dengarkan nih. Kalau ada di malam nisfu Sya'ban ini orang sholat, baca Quran, zikir ribuan kali, akan tetapi masih tidak tegur sapa dengan karib kerabat dekatnya maupun yang jauh, tetangga yang satu dengan tetangga di sebelahnya, maka demi Allah, Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa-dosanya. Beribu tahun pun dia sholat, Allah takkan terima salatnya itu. Kenapa? Karena cerminan implementasi dari salat adalah memiliki kepribadian yang luhur, yang mulia. Paham, Pak? Paham? Paham, Pak? Ini baru namanya kaji nih. Ya. Ini baru namanya ngaji. Jangan Bapak pikir kita bangga dengan sholat kita 5 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sementara sampai malam nisfu Sya'ban ini ada orang yang masih membenci kelompok lain. Ada orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu kelompok yang berbeda dengannya. Sampai kapanpun dia menuntut ilmu, kalau mentalitasnya, akhlaknya seperti itu, Allah takkan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ya. Makanya benar kata Allah, duribat alaihimudz dzillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan aku timpakan kehinaan dimanapun saja manusia itu berada, kecuali mereka yang mau menjaga keserasian hubungannya, harmonisasi hubungannya denganku, kata Allah, dan juga harmonisasi hubungannya antar sesama manusia. Itu berkaitan erat. Hubungan vertikal, hubungan horizontal harus seimbang. Jangan rajin sholat, tahajud, bangun malam, tiap malam baca Quran, Yasin, Suratul Kahfi, Al-Waqi'ah, Surah Ar-Rahman, Al-Hadid, At-Talaq, Al-Mulk, Al-Baqarah, bakal hafal luar kepala.
akan tetapi masih tidak tegur sapa ada dengan orang yang dibencinya sampai malam nih, berarti kalbunya masih berada di dasar dunia yang hina dan rendah ini, belum mi'raj lagi. Padahal Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Ngaji 20 tahun, berbagai kitab diajarkan, tapi semuanya itu sirna dengan akhlak yang tidak terpuji di mata Allah. Jadi bagus bagaimana? Kalau gitu akhlak baik aja lah Ustaz, meskipun sholat kita belentang-belentong. Enggak juga begitu, ya, enggak juga begitu. Nabi mengatakan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Masya Allah. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kita, kata Nabi, bukan orang yang rajin tahajudnya, bukan orang yang rajin baca Qur'annya, bukan orang yang sering naik haji ke Baitullah. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Jadi malam nisfu Sya'ban itu sebenarnya merupakan momentum bagi kaum muslimin untuk memohon ampun kepada Allah atas seluruh dosa dan kesalahannya, kemaksiatan-kemaksiatan terbesar yang pernah dilakukannya sepanjang perjalanan hidup. Seraya dia sambil menyadari, melakukan introspeksi totalitas terhadap kesalahan-kesalahannya yang berhubungan dengan manusia lain, orang tuanya, mertuanya, adiknya, kakaknya, tetangganya. Dia introspeksi diri, dia muhasabah. Ini nanti kalau keluar dari masjid Bapak ada yang terenyuh, terlintas di hati, ya Allah, Ustaz Andri Amin, betul Ustaz, sampai sekarang keponakanku, aduh, dojalnya bukan main. Tahu dojal, Pak? Kalau orang Sumatera bilang dojal, bandal, Pak. Degilnya bukan main. Harta pamannya dihabiskannya, keluar masuk penjara, semua kejahatan dilakukan, sampai-sampai pamannya nggak mau negur dia sampai detik ini. Akhirnya setelah mendengar kajian, pamannya sadar, diteleponnya keponakannya. Nah, Husein, ini paman nak. Masya Allah, ya paman. Macam mana, sehat kau nak? Sehat paman. Di mana kau sekarang? Lagi di Cirebon paman. Ngapain? Biasa di pasar paman. Ngapain di pasar? Kerja paman, bantu-bantu tukang buah. Setelah kerja ngapain? Sholat subuh di musola pasar paman. Alhamdulillah, mulai detik ini paman maafkan semua kesalahanmu nak. Mi'raj qalbunya ke langit. Mi'raj qalbunya ke langit. Tapi keluar dari masjid ini, selesai peringatan nisfu Sya'ban, pulang, para suami masih juga ada persoalan dengan istri-istri mereka, dengan anak mereka, dengan menantu mereka, dengan besan mereka. Cepat perbaiki, Pak, sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, ini nampaknya soleh-soleh kita semua karena dalam masjid soleh semuanya kelihatan. Tengoklah, nggak ada yang nggak soleh. Ketahuan nggak solehnya kapan? Keluar dari masjid, berubah jadi setan berwujud manusia. Ya, kenapa? Kelihatan interaksi sosialnya, hubungan pribadinya dengan orang lain akan kelihatan, menentukan derajat kualitas peringatan malam nisfu Sya'bannya. Jadi bapak-bapak, saya tanya, siap merajut ukhuwah? Siap memperbaiki hubungan persaudaraan? Dengan siapapun? Tidak peduli siapa yang lebih dahulu mencari masalah, tidak peduli siapapun yang salah lebih dahulu. Siapnya siap, siap, lembek kali. Siap, siap Pak, siap memaafkan, siap memaafkan, siap meminta maaf. Nggak ada dosa pula.
Maulah salaman. Coba yang punya dosa sama kita, mau nggak gitu? Pak Ketua langsung dipraktekkannya di mata saya. Karena baik-baik saja dengan Bapak nih. Coba ketemu sama orang yang punya masalah. Maafkan saya ya. Kapan lu buat salah sama gua? Pokoknya maafin dah. Kayaknya gua banyak salah sama lu. Tutur kata gua, tindak tanduk gua, perangai gua selama ini. Selama gua jadi ketua DKM, mungkin banyak salah gua. Masya Allah. Mi'raj kolbu ketua DKM ke langit, berhadapan dengan Allah. Enggak nunggu orang minta maaf sama beliau, enggak. Itu mi'raj kolbunya. Tapi kalau ada orang, lu yang salah sama gua, lu yang buat onar lebih dahulu, lu yang maki-maki gua yang mau minta maaf. Nehi. Wah, kalau begini kolbunya sampai kapanpun tak mi'raj. Meskipun dia menguasai 50 kitab, dia hafal Sahih Bukhari, dia hafal Sahih Muslim, dia hafal Musnad Imam Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, Al-Hakim, tetap hatinya rendah, kolbunya tiada nilainya di mata Allah. Masya Allah. Bapak-bapak, kita lanjut. Ini baru cerita tentang mi'raj yang dihubungkan dengan tahrib Ramadan. Ya. Jadi, bapak-bapak, perang yang dilakukan oleh Nabi pada saat Ramadan, perang Badar, itu merupakan cikal bakal pembuka pintu kejayaan kaum muslimin. Tahukah bapak-bapak, dalam masa perang Badar itu, mayoritas yang ikut berjihad masih muda-muda. 15 tahun itu orang di masa lalu sudah mencapai melewati usia baligh. Rata-rata dulu di saat perang Badar orang baligh itu usia 12 tahun. Jadi kalau belum sampai 15 tahun Nabi melarang untuk ikut jihad. Ini riwayatnya sahih. 15 tahun itu sudah dipersiapkan untuk berangkat ke medan jihad, Pak. Kita berapa tahun kita baru siap untuk melakukan i'dadul jihad. Belum jihadnya baru i'dadul jihad. I'dad itu persiapan untuk melakukan jihad. Saya mau tanya, Pak, berapa tahun Nabi melewati masa Ramadan semasa beliau hidup? Berapa kali dia berpuasa, Pak? Melewati puasa Ramadan ini sampai beliau wafat itu berapa kali? Berapa? 13 kali. Ini akibat makan goreng nggak bismillah ini kayaknya. Berapa kali? Hah? 23. Udah makan nasi tadi belum, Pak? Pantas. Banyakan. Nabi berpuasa Ramadan itu semasa hidupnya cuma 9 kali, Pak. Cuma 9 kali Ramadan yang beliau lalui. Setelah itu beliau wafat. Kita mana lebih banyak? Puasa Nabi atau puasa kita? Pak. Puasa Nabi atau puasa kita lebih banyak? Puasa kita atau puasa Nabi? Puasa Nabi. Nabi cuma 9 kali. Bapak udah berapa kali mengikuti Ramadan? Coba. Pak Asmat udah berapa kali mengikuti Ramadan? Umur berapa sekarang ini? Umur berapa? 51 tahun. Melakukan puasa Ramadan umur 17. 7 tahun. Bayangkan, 7 ke 51, udah berapa tahun? 44 tahun, udah 44 kali puasa. Siapa lagi yang lebih banyak di sini? Ada yang di atas umur Pak Asmat? Pak, berapa lama Pak? Udah berapa sekarang? 70? 55? 55, hampir imbang-imbang ya? Imbang-imbang. Kek, berapa tahun Kek? 63. Masya Allah. Puasa mulai dari umur berapa tahun? Umur berapa Kek? Maksud umum nih apa? Ada yang umum 40 tahun orang baru puasa.
Mau diumumin umur 40 tahun? Berarti cuma usia 7 tahun ya. Coba, berarti rata-rata kita sudah 40 kali lebih rata-rata kalau usianya sudah setengah abad. 40 kali berpuasa. Pernahkah kita melalui satu medan jihad? Belum. Pernahkah kita melalui satu medan jihad sekalipun selama 40 tahun berpuasa? Belum kan? Jangankan untuk berperang. Hari ini momentum puasa Ramadan itu kita jadikan sebagai alat untuk persiapan i'dadul jihad. Persiapan menyongsong berjuang menegakkan agama Allah. Hari ini udah banyak Pak isu. Udah banyak, cukup banyak. Yang azan lolongan anjing sudah. Yang Al-Quran diinjak-injak sudah. Sekarang muncul pula makhluk laknat yang lain, mau menghapuskan 300 ayat Al-Quran. Luar biasa Pak. Bapak jangan anggap ini main-main nih berita Pak. Ini bukan isu, bukan narasi kebencian. Dengarkan baik-baik. Ini kalau saya udah berdiri ini udah serius nih. Ya. Dengarkan baik-baik. Baru-baru ini terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina. Betul? Bapak jangan pikir perang Ukraina dan Rusia itu tidak ada hubungannya dengan penegakan kejayaan Islam di dunia. Para ahli sejarah Islam jauh-jauh waktu sudah mensinyalir bahwa perang Ukraina dengan Rusia merupakan cikal bakal terjadinya perang Malhama Kubra atau disebut juga dengan perang Armageddon, perang akhir zaman. Ya. Rusia sangat berambisi untuk membangkitkan kembali sejarah kejayaan imperium, ya, imperium Rusianya. Dulu di bawah Stalin, komunis, Uni Soviet berjaya. Dan hari ini dia ingin membangkitkan kembali imperium Romawi. Bapak tahu nggak? Vladimir Putin itu sebenarnya ibu kandungnya adalah Kristen Ortodoks. Makanya tempat lahir ibunda Vladimir Putin itu di Kiev. Kiev itu ibu kota Ukraina. Oh, ngajinya mantap malam nih kan? Ibu kota Ukraina. Di Kiev itu ada satu gereja besar. Di masa Uni Soviet masih berjalan, itulah gereja yang paling tertua di Moskow, yang sangat diakui oleh dunia. Bahkan ya, gereja yang ada di Roma sekalipun tidak mampu mengimbangi gereja Ortodoks yang ada di Kiev, Ukraina. Dan ini hati-hati Bapak-bapak. Ini perang kepalsuan lawan kepalsuan. Jangan yang jadi korban umat Islam. Salah satu negara bagian Rusia adalah Chechnya. Ya, presidennya sangat taat kepada Allah, sangat taat kepada Islam dan berhubungan dekat, bersahabat dengan Vladimir Putin. Siapa nama presidennya? Kadyrov. Iya, Kadyrov. Ya, Kadyrov dia sangat-sangat saleh, sayang kepada ibunya yang sudah tua dan sangat taat kepada syariat Islam. Kadyrov diutus oleh Vladimir Putin untuk mengamankan seluruh rakyat Ukraina, jangan sampai menjadi korban perang sia-sia. Bagus Vladimir Putin ini Pak, walaupun otaknya komunis, beda dengan otak di Indonesia nih, yang minyak goreng pun susah ngaturnya. Sampai ke sana-sana ngaji nisfu Sya'ban kita. Ya kan? Komunis di sana hebat. Islam silahkan.
tidak ada urusan kami dengan kaum muslimin. Tidak ada urusan kami dengan Islam, kata Vladimir Putin. Yang meniupkan kebencian terhadap Islam, fobia terhadap Islam adalah Amerika dan sekutunya. Begini. Dan ditemukan baru-baru ini di Ukraina laboratorium virus-virus yang telah dikembangkan genetiknya sebagai alat pemusnah massal. Dan dicurigai itulah laboratorium terbesar setelah di Wuhan, laboratorium virus-virus pembunuh massal. Makanya belakangan lenyap Pak isu corona. Kenapa? Laboratoriumnya sudah diawasi oleh Rusia. Siap. Vladimir Putin itu kemana-mana ada tasnya khusus yang di dalamnya ada tombol untuk memerintahkan kepada Menteri Pertahanan Rusia meluncurkan rudal, meluncurkan bom atom. Wah, inilah namanya perang dunia ketiga, Pak. Malhamah kubra. Inilah cikal bakalnya yang memicu, Pak. Kenapa NATO, pasukan sekutu Amerika itu tidak berani sampai detik ini melawan terbuka terhadap Rusia? Karena mereka tahu Vladimir Putin punya kekuatan yang tersembunyi. Hebat nih Pak. Sampaikah efek perang Ukraina Rusia ini kepada kaum muslimin? Sampai. Dan ini cikal bakal munculnya keluarnya Imam Al-Mahdi. Takbir! Siap-siap Pak. Ya lembek kali bapak-bapak, mencret aja kerjanya. Pak? Pak? Lanjut? Minum dulu. Jadi peperangan antara Ukraina dan Rusia ini akan menentukan siapa yang berpihak kepada kebenaran dan siapa yang menjilat kepada kemunafikan. Sampai kapanpun tidak ada yang namanya ateis akan bersatu dengan tauhid. Selama Vladimir Putin belum berikrar syahadat, belum bertauhid, hati-hatilah terhadap musyrikin, hati-hatilah terhadap kafirin. Bagaimanapun akrabnya kita bersahabat dengan mereka, tetap mereka akan menunjukkan jati diri yang asli. Ya, tapi hari ini kita harus tetap berwaspada. Ya, ingat Pak, akan terjadi peperangan besar. Dua kekuatan adidaya akan saling hantam dan pemenangnya ditakdirkan oleh Allah adalah kekuatan ketiga, yakni kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Tapi kaum muslimin yang bagaimana? Yang akan dipantaskan oleh Allah mendapat kemenangan dan penyambut penyongsong kemenangan. Apakah kaum muslimin seperti kita? Boleh jadi. Ingat, salah satu negeri yang akan ditakdirkan oleh Allah menjadi pasukan terbesar pembela Imam Al-Mahdi adalah Al-Indonesi, kata ulama-ulama dunia. Indonesia. Takbir. Tapi pasukan yang bagaimana? Pasukan yang menjaga sholat subuhnya konsistensi berjemaah di masjid. Pasukan yang tidak pernah terkena syirik sedikit pun, sekecil apapun. Termasuk syirik khafi, syirik tersembunyi berupa riya, memperlihatkan amal dan merasa bangga dengan dilihatnya amal oleh orang lain. Ini tak akan pernah menjadi pasukan Imam Mahdi. Di Indonesia ini berpotensi besar menjadi pasukan Imam Mahdi, juga berpotensi besar menjadi Khawarij. Khawarij itu apa? Orang-orang yang akan keluar dari barisan membelot kepada pemimpin yang telah wajib disumpah untuk ditaati. Siapa itu? Pemimpin yang disumpah untuk ditaati, pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul.
bukan pemimpin yang tidak menangkap segera orang yang menyamakan azan dengan lolongan anjing. Bukan itu. Ya. Paham, Pak? Paham? Ya. Jadi harus jelas kartunya, ya. Harus jelas. Adik-adik remaja nih, tengok nih. Ini cikal bakal mujahid Islam ini. Tengok yang hadir segelintir ini. Mujahid Islam, kalau bapak-bapaknya udah bau-bau tanah ini semua nih. Mereka lah cikal bakal mujahid, ya, mujahid tangguh yang kelak di atas pundak mereka kejayaan Islam akan diletakkan oleh Allah. Kita pantaskan anak-anak kita, Pak, di momentum Ramadan tahun ini dengan tarhib Ramadan yang kita lakukan ini. Tarhib itu apa artinya? Upaya untuk mencintai Ramadan. Orang yang mencintai Ramadan akan merasa nikmat di dalam Ramadan. Setiap detik yang dilalui dalam nuansa Ramadan, tidak satu detik pun dilewatkan melainkan berbuah ketaatan kepada Allah. Manisnya Ramadan hanya akan dicicipi oleh orang-orang yang cinta Ramadan. Dan tarhib Ramadan yang dilakukan oleh DKM Khairul Ummah ini merupakan momentum awal untuk kita merakit satu demi satu unit-unit perangkat-perangkat yang akan memunculkan kecintaan kita yang lebih terhadap Ramadan. Bagaimana caranya? Tarhib Ramadan itu satu. Harus kita telisik sejarah bagaimana Nabi mencintai Ramadan. Bagaimana? Saya tadi sudah kemukakan di awal. Pertama kali Ramadan yang dilalui Nabi adalah dengan berjihad membela agama Allah dalam perang Badar. Nabi tetap berpuasa Ramadan meskipun dalam kondisi perang. Jadi kalau ada umat Islam yang hari ini tidak ditakdirkan oleh Allah perang Badar, tidak ditakdirkan oleh Allah perang Ahzab, perang Khandaq, tidak melalui perang Khaybar dan lain-lain, maka seharusnya umat Islam hari ini lebih perkasa dalam menjalani Ramadannya. Karena tidak dalam situasi perang berkecamuk huru-hara besar. Ya, maksimalkan apa yang dimaksimalkan? Ketaatan. Ketaatan yang maksimal, ibadah yang maksimal, zikir yang maksimal, qalbun yang jernih yang maksimal. Ini harus, Pak. Ya. Jangan ketaatan minimal. Kalau sebelum Ramadan Bapak sholat tahiyatul masjid malas, Ramadan nanti cambuk hati kita. Tidaklah aku akan duduk, melainkan aku sholat tahiyatul masjid. Tidak pernah aku akan melewati sesudah wuduku, aku akan melalui dengan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Tidaklah akan pernah aku lalui sholat wajibku, melainkan aku akan mengiringinya dengan salat-salat sunnah rawatib yang tidak akan pernah kutinggalkan selama aku hidup, dihidupkan oleh Allah di bulan Ramadan. Itu ketaatan yang maksimal namanya. Jangan Ramadan dengan bukan Ramadan sama saja. Amalan yang sunnah ganjarannya sama dengan amalan pahala wajib. Dan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah dengan tiada terbilang lipatan jazaknya dari Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Bayangkan itu, Pak. Bayangkan. Kalau kita di bulan Ramadan melangkahkan kaki ke masjid. Kalau di luar Ramadan 1 pahalanya dalam 1 langkah. Kalau dalam Ramadan itu pahalanya bisa 100, bisa 1000, bisa 1 juta, bisa 1 miliar. Sesuai dengan kehendak Allah. Makanya lakukan. Pegang prinsip. Tekadkan bahwa kita dapat melakukan kebaikan yang maksimal, ketaatan yang maksimal. Jangan minimal. Paham, Pak? Paham? Baik. Sudah jam berapa ini? Jam 9. Oh. Jadi malam nisfu Sya'ban yang dihabiskan oleh para salaf dulu, tabi'in, ada namanya Al-Khandali. Itu bertasbih, Pak. Ya, Abu Hurairah itu bertasbih. Ya. Berapa kali, Pak? Subhanallah 1000 kali. Hadis sahih. Alhamdulillah 1000 kali.
Allahu Akbar 1000 kali. Ya, bayangkan itu. Stop, sudah. Jangan udah 1000 kali foto. Alhamdulillah. Zikir subhanallah 1000 kali. Pasang status. Allah. Gak perlu, biar Allah yang tahu. Ini pasang status. Alhamdulillah. Malam hari ini nisfu Sya'ban hampir subuh bersama Ustadz Andrian. Eksis. Ya Allah. Tak perlu, cukup. Iya Pak. Malam nisfu Sya'ban ini habiskan dengan banyak berzikir. Coba. Subhanallah, 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 subhanallah. Abu Hurairah itu dulu 1000 kali itu nggak bisa dengan ruas jarinya Pak. Nih, kalau ada yang membilang biji tasbih itu bid'ah, dengarkan baik-baik. Jadi 1000 kali itu dihabiskan hitungannya oleh Abu Hurairah dengan membuat satu untayan ikatan-ikatan tali yang saling bersulam satu dengan lainnya. Batas antara 100 dengan 100 berikutnya dibuat lipatan gulungan bulat Pak, ya, sampai terhitung 1000. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau pakai jari 3, 6, 9, 12, 15. Tambah lagi yang ini 30, ya. Tambah lagi nanti sini 45. Tambah lagi ini 60. Habis. Terakhir ngantuk udah 60. Lupa lagi. Kalau pakai tali itu kan tasbih itu putar, tuh dapat 100. Putar 2 kali dapat 200. Putar lagi dapat 300. Enak. Jadi jangan cepat kali bilang orang pakai tasbih bid'ah. Cepat kali pula bid'ah, bid'ah, bid'ah. Siapa yang berkata mudah mengucapkan bid'ah itu tanya sama dia, kau hafal nggak hadis arba'in? Kalau dia balik bertanya hadis arba'in itu yang mana ya? Makanya otak kau pakai, bilang. Kalau hadis arba'in saja kau tak tahu, jangan sok membid'ahkan orang. Hadis arba'in 40 hadis saja enggak tahu. Apalagi mau menghafal. Ya, hadis arba'in itu kumpulan hadis-hadis utama yang berjumlah 40 dikarang oleh Imam An-Nawawi. Urutan yang pertama hadis itu tentang niat. Coba baca Pak Ketua DKM. Hadis tentang niat pertama. Ya, coba sebutkan. Terus terus lidunya yusibuha au imra'atin yang kihuha Agus. Nah, itu udah terbata-bata Ketua DKM. Tapi sampai juga bujangannya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Pak Ketua. Hadis yang kedua. Tentang Islam, iman dan ihsan. Agak lama ya. Coba. Ada hadis yang kedua hafal? Coba lah. Makanya kalau kita di luar sana, ini enggak yang di dalam ya, yang di luar. Kalau 40 hadis arba'in saja tadi tidak hafal, janganlah kita cepat-cepat membid'ahkan orang. Hafalan Quran berapa surah, berapa juz? 1 juz pun belum Ustaz. Jangan. Barulah ngaji ke sana 15 tahun. Baru ngaji ke sini 15 tahun, baru belajar manjangkan jenggot, baru belajar pakai gamis panjang, ya. Barulah sholat nampak goresan jidat hitam sedikit, sudahlah cepat-cepat membid'ahkan orang. Nah, ini bisa kacau nanti, ya. Tak boleh kita gampang membid'ahkan orang, ya. Mensesat-sesatkan orang tak boleh, Pak. Ini bagian dari akhlak juga, Pak.
Ya Pak, bagian dari akhlak. Jadi kalau bapak-bapak nanti dikatakan bahwa malam hari ini bapak melakukan perbuatan bid'ah, tolong Pak, bapak sabar. Selama mereka berhujjah, kita lawan dengan hujjah. Selama mereka berdalil, kita lawan pakai dalil. Tapi kalau mereka menggunakan pedang, terpaksalah keluar juga pedang kita. Ya, tapi jangan sampai seperti itu. Ya Pak, kita harus menciptakan kerukunan intern antar umat Islam. Hari ini kerukunan itulah yang telah tercabik-cabik, Pak. Hari ini kerukunan itulah yang telah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu agar umat Islam yang memiliki kekuatan terbesar di dunia ini, di Indonesia, tidak sampai bersatu. Mereka porak-poranda, hancur lebur, karena kekuatan mereka sangat mengkhawatirkan negara-negara kafir di dunia, Pak. Ya, hati-hati kita, Pak. Hati-hati banget, Pak. Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah, Pak. Nggak sampai 1 periode, Pak. Sebentar. Belum sampai 1 periode, baru 2 tahun berapa bulan saja. Beliau sudah tuntaskan, Pak. Tidak ada satupun kaum muslimin yang terkena pajak. Ya, tidak ada, Pak. Kedua, tidak ada satupun kaum muslimin yang dalam satu kakak keluarga mereka yang terhutang suaminya, kepala rumah tangganya. Tidak ada satupun rakyat yang memiliki hutang. Yang ketiga, seluruh beban kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya semua ditanggung oleh negara. Umar bin Abdul Aziz tidak sampai 1 periode memimpin, Pak. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Tapi sekarang ada yang sudah 2 periode, nambah lagi, minta ditunda, mau pula 3 periode. Tapi berapa banyak rakyat yang sudah kena pajak, ya, segala macam bentuk pajak, sampai ke sana-sana pula lagi nih Sya'ban kita ini. Ya. Paham, Pak? Ya, kalau udah paham kita tutuplah, ya. Baik, Bapak-bapak. Terakhir, sebagai kesimpulan ceramah pada malam peringatan nisfu Sya'ban ini, 1, Bapak-bapak, jadikanlah renungan di malam nisfu Sya'ban ini bahwa Allah Ta'ala insyaallah dengan doa kita. Apa doanya, Pak? Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ini doanya kalau dulu umat di masa lalu 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah diamalkan mereka, Pak. Loh, bapak-bapak kapan ngamalkannya ini? Kapan ngamalkannya? Mulai malam nisfu Sya'ban ini. Jadilah, ya. Coba, ya. Kalau umat di masa lalu 6 bulan sebelum memasuki Ramadan sudah berdoa dengan doa ini, maka doa itu pun menjadi penentu bagi kita agar Allah meningkatkan motivasi kita beribadah, bukan karena dunia, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, tapi demi mengharapkan ridha Allah semata. Yang kedua, kesimpulannya, Bapak-bapak, semua yang berhadir pada saat ini, jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang sejarah kehidupan Bapak-bapak. Jadikan ini satu keyakinan bahwa ini mungkin Ramadan yang terakhir kali dalam kehidupan kita, sehingga kita memaksimalkan kebaikan dan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah untuk Ramadan tahun ini. Lihatlah Bapak-bapak, berapa banyak di antara keluarga, saudara kita, sanak famili kita, tetangga kita yang hari ini tidak lagi mungkin untuk melaksanakan siamu Ramadan karena mereka telah dihantarkan oleh Allah, ruh dan jasad mereka telah ditahan dalam satu alam yang disebut dengan alam barzakh, di mana ruh dan jasad mereka kelak akan dibangkitkan dan disatukan kembali untuk menuju pengadilan padang mahsyar. Maka kita hari ini yang masih hidup, jangan pernah, Pak, sekalipun membanggakan amal-amal ketaatan kita kepada Allah, kalau amal ketaatan itu ternyata belum mampu kita aktualisasikan
belum mampu kita tampakkan dalam bentuk akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Yakinlah, seorang ahlul abid, seorang hamba yang baik kualitas ibadahnya kepada Allah Ta'ala adalah ketika mereka mampu menyempurnakan ketaatannya sampai ke puncak langit, tapi kemudian kolbunya jernih, mata hatinya bersih, dan perilakunya pun penuh dengan kebaikan terhadap siapapun. Tidak gampang meremehkan orang lain, tidak gampang menunjukkan kesombongan, dan senantiasa bertingkah tawadu, penuh kerendah hatian, baik kepada yang lebih muda maupun kepada orang yang lebih awam. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa sebagai orang yang paling cerdas dan paling soleh, tapi justru ketika berhadapan dengan orang banyak, dia merasa sebagai orang yang paling bodoh di antara mereka. Itulah orang-orang bertakwa sesungguhnya. Orang-orang yang takut kepada Allah, mereka yang mampu menempah diri mereka dengan berbagai ketaatan. Jasad mereka, jasmani mereka, mereka tundukkan di hadapan Allah, dan hati mereka pun mi'raj, naik ke langit Allah berhadapan dengan ruh Allah. Jadi ruh kita ini bahagian dari ruh Allah. Makanya tidak satu pun dalam ayat Al-Quran dikatakan oleh Allah bahwa kami ciptakan ruh yang melekat pada jasad manusia. Tapi dalam Al-Quran surah Yasin Allah katakan bahwa ruh itu ditiupkan, wa nufikha fir ruh, kami tiupkan ruh itu, ya, tidak kami ciptakan. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Ta'ala, Allah menolong kita, membantu kita untuk memaksimalkan yang terbaik kita persembahkan di momentum Ramadan tahun ini. Mari sama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Muhaimin, ya Azizul Hakim, ya Ghafurur Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu na'buduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhanbina faghfir lana la yaghfiru dzunubana illa anta. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah zat yang maha pengampun lagi maha menerima taubat. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ampunkan kelalaian-kelalaian kami. Ya Allah, ampunkan kedurhakaan kami, kemaksiatan kami. Ya Allah, ampunkan dan maafkan seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Ya Allah, baik yang sengaja maupun tanpa sengaja kami lakukan. Ya Allah, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dari pandangan makhluk-Mu yang lain. Ya Allah, tutupi aib dan keburukan kami di dunia ini maupun di yaumul mahsyar kelak. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma amilna wa min syarri ma lam na'mal. Tuntunlah ya Allah langkah hati dan perbuatan kami untuk senantiasa condong kepada kebenaran. Ya Allah, ya Allah, ampunkan pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, kakek nenek kami, orang-orang tua kami terdahulu. Ya Allah, guru-guru kami, alim ulama kami. Ya Allah, serta kaum muslimin pada umumnya. Ya Allah, ya Allah, limpahkanlah maghfirah kepada kami, kebahagiaan dan keberkahan hidup. Ya Allah, limpahkan nikmat iman, nikmat Islam, hidayatut taufik, keberkahan umur, keberkahan waktu. Ya Allah, keberkahan hidup, kemudahan segala urusan kepada kami. Ya Allah, hindarkan kami dari malapetaka dan musibah yang buruk serta wabah yang buruk dimanapun kami berada. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min su'il bala. Allahumma inna na'udzubika min su'il qada. Allahumma inna na'udzubika minal haur ba'da al-khaur. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau untuk dapat meraih cinta-Mu. Ya Allah, dan cinta para orang-orang yang mencintai-Mu. Ya Allah, sampaikan kami kepada amalan-amalan yang dapat menghantarkan kepada cinta-Mu. Ya Allah,
dan jadikanlah cinta kami kepada Engkau ya Allah jauh lebih besar dibandingkan cinta kami kepada diri kami sendiri, keluarga kami dan air yang dingin ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini merupakan tahun perubahan bagi kami ya Allah. Telah banyak kesulitan-kesulitan yang kami lalui sepanjang waktu ini ya Allah. Karuniakanlah kepada negeri kami ya Allah satu perbaikan ya Allah. Hindarkan kami ya Allah dari segala macam bentuk kesyirikan para pemimpin-pemimpin negeri kami ya Allah. Janganlah kiranya ya Allah kesyirikan itu menjalar kepada kami para rakyatnya ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami lemah akidah ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami bodoh dari pemahaman tauhid ya Allah. Bantu dan tolonglah kami untuk dapat mempelajari syariat agamamu ya Allah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah ya Allah. Ya Allah, di tempat tinggal kami ini bantu dan tolonglah kami untuk dapat merajut tali persaudaraan, merajut kerukunan, merajut tali ukhuwah Islamiyah yang erat ya Allah. Satukan hati kami semua ya Allah di atas perbedaan-perbedaan yang memang Engkau takdirkan perbedaan itu menjadi indah ya Allah. Perbedaan hanya masalah furu', jangan menyebabkan kami terputus silaturahim ya Allah. Karena imam-imam mazhab kami yang mulia ya Allah, mereka saling berbeda satu dengan lainnya, tapi mereka justru semakin semangat saling membesarkan, saling menjaga ya Allah, saling memuliakan ya Allah. Tolonglah kami ya Rabb untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan kami ya Allah di tengah kondisi negeri kami yang curat marut saat ini ya Allah. Hadirkan di tengah kami para pemimpin-pemimpin yang senantiasa jujur, amanah, taat kepada Engkau, baik kualitas keislaman, ketaatan dan ketakwaannya ya Allah. Tunduk pada aturan-Mu ya Allah, sayang kepada rakyat-rakyatnya yang lemah ya Allah. Hadirkan pemimpin seperti itu ya Allah. Bantu kami untuk dapat bertaubat dari segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Memperbaiki setiap dimensi kehidupan kami ya Allah, agar kami dapat bersikap jujur, memperbaiki akhlak kami ya Allah, memperbaiki iman kami ya Allah, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat ya Allah, sehingga Engkau kelak memantaskan negeri kami ini dipimpin pula oleh orang-orang yang jujur dan amanah ya Allah, orang-orang yang taat dan takwa kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Razzaq. Takdirkanlah ya Allah diri kami, anak-anak kami, istri kami, ya Allah, diri kami, Allah, seluruh generasi keturunan di belakang kami, kaum muslimin dan muslimat. Takdirkan kami menjadi generasi salih dan salihah ya Allah. Takdirkan kami menjadi orang-orang alim yang muttaqin ya Allah. Takdirkan kami menjadi orang-orang yang faqih dalam memahami din-Mu ya Allah. Takdirkan kami menjadi mujahid-mujahidah yang dapat membela agamamu di akhir zaman ya Allah. Takdirkan kami menjadi para aghnia yang bersifat dermawan lagi zuhud terhadap dunia ini ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, Ya Muhaimin, Ya Azizul Hakim. Limpahkan kepada kami harta kekayaan serta kekuasaan yang penuh keberkahan dan manfaat ya Allah, yang dapat kami manfaatkan semua itu untuk menegakkan syariat-Mu ya Allah dan bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.